Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang mau menuntut ilmu, sebagai muslim yang masih terus mau belajar memperbaiki diri agar menjadi muslim yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan kerabat, dan tentunya kita semua amat beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak santri kelas 8 SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia, hari ini kita beruntung sekali masih bisa diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam kajian materi sirah kali ini, dan masih dengan kitab yang sama, kitab Khulasah Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berada fi sabilillah, di jalan Allah. Kenapa? Karena man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya, bukan hanya keluar rumah, tapi mungkin keluar secara online, maksudnya keluar dari dirinya, keluar dari kesibukannya, keluar dari kenyamanannya santai, keluar dari kenyamanannya main game. Wa huwa fi sabilillah wa man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali, sampai dia. Mudah-mudahan dicatat jadi amal kebaikan bagi kita. Baik, para santri yang dirahmati Allah, kita lanjut ke bab 20 halaman 25. Judul ke-20 ini adalah judul terakhir untuk peristiwa datangnya kaum Quraisy kepada Abu Thalib. Jika sebelumnya pada judul ke 18, ke 19, dan ke 20 itu mereka juga datang sampai ke 19 itu datang yang kedua, dan judul ke-20 ini, bab ke-20 ini mereka mendatangi Abu Thalib yang ketiga kali. Apa yang terjadi dengan datangnya orang Quraisy yang ketiga kali kepada Abu Thalib paman Nabi ini? Nah, hari ini sama-sama kita akan kaji bersama. Karena 2 kali sebelumnya udah gagal ya, meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Sebelumnya udah gagal, udah dilakukan oleh Abu Thalib. Baik, kita masuk ke judulnya, Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin maratan talisah. Kedatangan kaum Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya. Kedatangan kaum Quraisy, para petinggi Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kali. Baik, ada 4 pembahasan nanti dan ada 4 pertanyaan. Silakan antum simak benar-benar kajian ini, dan kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Lama ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin la yuridu ayyamna'a ibna akhihi. La yuridu ayyamna abna akhihi. Ketika para petinggi Quraisy tadi, orang-orang Quraisy tadi tahu dan melihat bahwa Abu Thalib tetap tidak mau melarang, tidak mau mencegah, tidak mau menghalangi ibna akhihi, anak saudaranya atau ponakannya. Ibna akhihi itu anak saudaranya Abdullah, yang bernama Abdullah, yang sudah meninggal, yang statusnya adalah ponakan dari Abu Thalib. Apa yang terjadi ketika mereka melihat itu, mengetahui itu? Masyau ilaihi bi Umarah ibnil Walid. Bi Umarah ibnil Walid. Kemudian mereka mendatangi kepada Abu Thalib. Dengan siapa mendatangi?
dengan membawa, ya, di sini disebutkan namanya umaroh, di dalam kitab lain ada namanya amaroh, ya, namanya hampir mirip, ya, kita ikuti yang di sini saja. Bi Umar tabni al-Walid, dengan Umarah bin Walid. Kenapa mereka membawa Umarah bin Walid? Ini tentu yang menjadi menarik. Strategi mereka yang mereka siapkan membawa seorang anak muda, yang anak muda ini tadi kalau istilah Pak Menteri Agama beberapa waktu yang lalu itu good looking. Good looking itu bahasa lain dari ganteng, tampan, enak dilihat. Pokoknya menarik lah, ya. Pemuda ini tadi ganteng, badannya bagus gitu ya, dan good looking, enak, penampilannya baik, ganteng dan tampan. Apa yang mereka lakukan setelah itu ada di pembahasan nomor 2. Sebelum masuk ke pembahasan nomor 2, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, limaza ja'aisun li Abi Thalibin fil marrati ats-tsalitsah. Kenapa limaza itu kenapa? Kenapa para petinggi Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib untuk ketiga kali? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Tentu dengan jawaban alasan karena. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada Abu Thalib, wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan laka. Ambillah pemuda ini, jadikan dia sebagai anakmu, wahai Abu Thalib, kata orang-orang Quraisy. Artinya apa? Diserahkan, ya, dikasih, diberi pemuda yang tadi ganteng, baik, good looking, dan pokoknya bagus lah ya, pemudanya ini, ya, yang bernama Umarah bin Walid ini, diserahkan, diberikan kepada Abu Thalib, disuruh ini jadikan ini sebagai anak kamu. Kemudian ada komanya. Hadiah ini tentu tidak cuma-cuma, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada yang gratis. Ada yang mereka inginkan dari peristiwa, ya, dari sejarah, dari kejadian menyerahkan pemuda yang ganteng dan baik rupanya ini. Sambungannya adalah wa aslim ilaina ibna akhika linak tulahu. Syaratnya apa? Kata kaum Quraisy, wa aslim, dan serahkanlah ilaina kepada kami ibna akhika, anak saudaramu atau ponakanmu itu. Untuk apa diserahkan Muhammad? Yang dimaksud ya Muhammad, ya. Yang serahkan Muhammad, bahasa ringkasnya serahkan Muhammad, kata kaum Quraisy. Untuk apa? Linaqatulahu, untuk kami bunuh, untuk kami habisi, untuk kami matikan. Jadi tujuannya meminta menyerahkan Muhammad bukan untuk dipelihara, bukan untuk istilahnya dibarter, ditukar dengan Umarah bin Walid, jadikan anak, lalu Muhammad jadikan anak bagi mereka, bukan. Mereka menginginkan Muhammad untuk dibunuh. Lalu yang sangat menarik juga jawaban dari Abu Thalib. Jawaban dari Abu Thalib. Apa jawabannya? Jawaban Abu Thalib, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Ada di halaman 26 pertanyaannya, kalau mau baca Arabnya. Maza qalu lahu, apa yang dikatakan mereka kepada Abu Thalib? Apa yang disampaikan oleh kaum Quraisy tadi kepada Abu Thalib? Ada di pembahasan nomor 2 ya. Pembahasan nomor 3. Faqala lahum ammuhu, maka paman Nabi yang bernama Abu Thalib tadi berkata kepada mereka, kepada kaum Quraisy tadi.
menjawab apa yang disampaikan oleh kaum Quraisy kepada Abu Thalib tadi. Bi sama tatlubuna, sungguh alangkah buruk sekali ya, yang kalian inginkan. Sungguh buruk sekali yang kalian pinta, kata Abu Thalib. Jadi tanggapan Abu Thalib adalah ya, menyatakan bahwa permintaan itu adalah permintaan yang paling buruk, permintaan yang paling jelek, tawaran yang paling apa istilahnya, paling tidak baik ya. Bi sama tatlubuna, alangkah buruknya yang kalian inginkan, yang kalian minta. Lalu dilanjutkan oleh Abu Thalib, atau tuni ibnakum li urabbiyahu wa u'tikum ibni litaqtuluhu wa u'titukum ibni litaqtuluhu. Kalau disambung seperti itu bacaannya ya. Kata Abu Thalib telah menyatakan bahwa permintaan tadi sangat buruk sekali. Atau tuni, pantaskah kalian memberiku anak kalian? Atau tuni ibnakum Rabbiyahu, apakah pantas kalian memberiku anak kalian, menghadiahkanku anak kalian untuk aku rawat, untuk aku jaga, untuk aku pelihara, li Rabbiyahu, untuk aku pelihara, untuk aku didik, kata Abu Thalib. Sedangkan wa'u'tiku mubni litaqtuluh, sedangkan aku memberikan anakku, memberikan ponakanku untuk kalian bunuh. Jadi menurut Abu Thalib ini nggak imbang. Mereka memberikan anaknya si Umarah bin Walid tadi kepada Abu Thalib untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk dirawat. Sedangkan sebagai balasannya mereka, Abu Thalib harus menyerahkan Muhammad, anak ponakannya, ponakan Abu Thalib, bukan untuk dirawat tapi untuk dibunuh. Ini menurut Abu Thalib sungguh buruk sekali, tidak imbang. Jadi, lalu sudah bisa bagaimana sikap Abu Thalib. Sebelum kita masuk pembahasan terakhir keempat, pertanyaan nomor 3. Bimaza ajabah, dengan apa Abu Thalib menjawab mereka? Atau bagaimana jawaban Abu Thalib terhadap kaum Quraisy itu? Kita masuk ke pembahasan keempat yang terakhir, halaman 26. Dan kebalik ya kitabnya tuh. Nah, buka halaman selanjutnya, halaman 26. Faraja'u khaibina. Lalu mereka pulang, kemudian kaum Quraisy tadi pulang, khaibina dengan tangan hampa. Faraja'u khaibina. Mereka pulang dengan tangan hampa. Wa rasulu lam yazal mustamirran binasril islami wa ammuhu yadfa'u anhu. Dan Rasulullah SAW lam yazal mustamiran, tetap terus melanjutkan finasril Islam, menyebarkan agama dakwah Islam, wa ammuhu yadfa'u anhu, dan pamannya yang membela, pamannya yang melindungi, pamannya yang mensupport sepenuhnya perjuangan beliau itu dalam menyebarkan Islam dan menyebarkan dakwah. Jadi dapat kita simpulkan usaha ketiga ini pun gagal, tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk menyerahkan, untuk tidak melindungi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kaum Quraisy juga gentar dengan Abu Thalib. Mereka hormat dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib masih melindungi, mereka tidak bisa leluasa untuk menyakiti, bahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Halim tana ar-rasulu anhum. Apakah Nabi Muhammad SAW terhalang dakwahnya oleh mereka? Apakah Rasulullah terhalang dakwahnya oleh mereka? Maksudnya terhalang itu tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Baik, demikian ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Dan hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi pada bab ini, yaitu bahwa kekuatan cinta dari Abu Thalib kepada ponakannya
itu sangat besar sekali. Walaupun pada saat itu ya, beliau masih belum istilahnya beriman kepada Nabi, tetapi support dan juga dukungan beliau kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat besar sekali dan sangat karena ikatan darah tadi, karena ikatan teman dan ponakan tadi yang menjadikan beliau, dan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat baik dan sangat jujur, sehingga Abu Thalib dengan ikhlasnya, dengan ringan hati membela apapun yang dilakukan oleh ponakannya Muhammad. Berbeda sekali dengan paman yang satunya, yang Abu Jahal gitu, justru menjadi orang yang paling menentang dan paling memusuhi Nabi, dan bahkan justru ingin membunuh Nabi Muhammad SAW karena khawatir eksistensi kekuasaan mereka akan terganggu, kekuatan mereka akan terganggu ketika Islam ini justru menjadi agama baru yang menyebar di seantero Makkah, bahkan seantero Arab pada saat itu. Baik, demikian kajian ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah, dan kita tutup naqtatim ta'limana al-yauma bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas segala amal baik kita dengan kebaikan pula, termasuk usaha kita untuk hadir untuk menuntut ilmu. Dan kita akhiri dengan Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.